Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita akan sama-sama doa pagi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam istirahat malam kami. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan mengaruniakan kami anugerah kehidupan untuk kami kembali jalani. Saat ini kami mau mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong sehingga firman ini boleh menyapa kami, menguatkan kami, boleh menolong kami untuk bisa berproses dengan baik. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Markus 10 ayat 32 sampai ayat 34. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesa dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara-saudara, saya mau tanya, di sini ada yang pernah naik gunung? Kalau ada yang pernah naik gunung, saudara pasti tahu kalau naik gunung itu tidak gampang. Butuh persiapan yang panjang, butuh persiapan yang matang. Karena apa? Karena para pendaki itu akan melalui jalan yang tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Ketika naik gunung, saudara, maka yang terutama bukanlah pada pencapaian puncak. Walaupun di puncak kita akan bisa melihat banyak sekali pemandangan yang indah. Tetapi saudara, sebenarnya dalam pendakian itu, proses mendaki itu sendiri menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena disitulah para pendaki ditantang untuk mengalahkan dirinya. Itulah tantangan yang paling utama, mengalahkan diri sendiri. Bagaimana ketika lelah, ketika sudah tidak mau berjalan lagi, saudara, dia memotivasi dirinya untuk kembali berjalan. Dia melihat bahwa ini adalah perjalanan yang bisa dilalui, bahwa dia mendorong dirinya sendiri untuk terus naik, terus maju, mengalahkan ketakutan, mengalahkan kelelahan yang terbesar. Dan dalam proses kelompok, saudara, itu juga menjadi proses yang tidak mudah untuk dilalui. Dalam proses itu, orang diajak untuk mengalahkan diri sendiri. Ketika kita berbicara, saudara, mengenai karya keselamatan Allah, jalan salib yang ia lalui, sebenarnya itu juga berbicara mengenai proses perjalanan di mana setiap orang yang ada di dalamnya, bahkan Yesus sendiri, saudara, harus mengalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena jalan ini bukan jalan yang mudah. Bahkan Yesus berkata, kalau bisa cawan ini berlalu, maka ya berlalu. Tapi Yesus mengalahkan dirinya sendiri dengan mengikuti apa yang menjadi misi dan kehendak Allah di dalam kehidupannya.
Para murid pun sedang diajar untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, saudara, maka pemberitahuan tentang penderitaan Yesus tidak dilakukan satu kali, tetapi dilakukan berkali-kali untuk menolong mereka memiliki gambaran yang utuh, gambaran besar bagaimana ini akan berjalan, bagaimana ini akan berlangsung, apa saja yang akan dialami, dan apa yang juga nanti akan menjadi akhirnya. Mengapa ini penting, saudara? Karena jalan salib gak hanya bicara tentang Yesus yang di kayu salib, tetapi berbicara juga mengenai para murid yang mengikut dia, para murid yang nantinya juga akan terdampak dari kematian Yesus. Kematian itu menjadi hal yang tidak mudah untuk dihadapi oleh semua orang, saudara. Jadi bukan soal kalau misalnya sakit gitu ya, bukan soal punya waktu yang cukup atau enggak untuk merawat, mau punya waktu yang cukup atau mau dadakan, namanya kematian itu enggak mudah untuk dihadapi, saudara, karena itu berbicara mengenai ketakutan terbesar manusia. Tetapi di sini, saudara, ketika Yesus memberitahu proses yang akan dilalui oleh dirinya, ia akan diolok-olok, ia akan diludahi, disesah, dibunuh, dan setelah itu ia akan bangkit. Ini menjadi proses yang dalam tanda kutip terlihat menakutkan, tetapi di saat yang bersamaan Yesus mau menunjukkan bahwa dalam proses yang berat itu ada kasih karunia Tuhan yang sedang dinyatakan di dalam kehidupan umatnya. Jadi ketika kita mengalami proses yang tidak mudah di dalam kehidupan kita, saudara, jangan hanya lihat itu sebagai proses yang berat hanya karena kita mengalami sesuatu yang tidak mudah. Tetapi mari kita juga belajar untuk melihat bahwa dalam setiap proses kehidupan ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada umatnya, bahwa di situ Allah memberikan dirinya bagi umat manusia. Para murid ditantang untuk bisa mengalahkan dirinya sendiri, untuk mengalahkan apa yang menjadi ketakutan terbesar mereka, untuk berani beriman kepada Tuhan Sang Mesias, untuk bisa melihat bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa apa yang menjadi cara Tuhan belum tentu menjadi cara kita manusia, apa yang kita anggap benar. Oleh karena itu ketika mereka menganggap Yesus sebagai raja politik, saudara, jalan salib ini benar-benar mengguncang pemahaman mereka tentang identitas Yesus sendiri. Para murid dan kita, saudara, di dalam peristiwa menyambut Paskah, kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, saudara. Kita ditolong untuk bisa melihat proses-proses yang ia percayakan sebagai proses kasih karunia, dan di situ mari kita sama-sama belajar mengalahkan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mengikut apa yang jadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita dan bukan maunya kita. Dan di saat yang bersamaan untuk mengimani bahwa proses yang mempertajam ini juga adalah proses kasih karunia Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan pernah biarkan kita berjalan seorang diri dalam melalui masa-masa yang tidak mudah. Dalam masa-masa sekarang, saudara, kita melalui hal yang berat. Orang-orang merasakan kesulitan perekonomian. Ada yang gajinya dipotong, ada yang pemasukannya berkurang drastis, ada yang bingung bagaimana ini urus gaji karyawan. Ada orang-orang yang bahkan bergumul dengan makan sehari-hari. Saudara, ini memang tidak mudah, tapi jangan biarkan ketidakmudahan itu membuat kita kalah. Saudara nih punya Tuhan yang luar biasa. Maka jangan takut kalau Tuhan yang sama juga akan menyertai kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami di dalam kasih dan pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami, Tuhan akan menyertai kami di dalam melalui banyak tantangan dalam kehidupan kami.
Kami berdoa biarlah kami boleh mengalahkan diri kami sendiri, mengalahkan yang menjadi ketakutan terbesar kami dan bergantung penuh kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan iman kami. Biarlah Tuhan memampukan kami, menyertai kami untuk bisa mengerjakan bagian kami dengan baik, sehingga sebesar apapun tantangan yang Tuhan izinkan, itu akan menjadi tantangan yang bisa membuat kami bersuka cita. Karena kami tahu di dalamnya kami mengalami pertumbuhan dan karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.